dan saya izin bertanya satu mimpi lagi. Ini juga 1 minggu yang lalu, di mana saya melihat di langit ada suatu sosok bersayap hitam. Dia turun ke bumi dan dia berubah menjadi uh, sosok bersayap pink, putih, seperti itu, dan seperti seorang lelaki. Dan namanya itu ada namanya, tetapi saya lupa namanya, bermula dari huruf E, A. Dan selepas itu dia mencoba membuka, ya. Saya melihat di tangannya itu tersambung, menyatu, sayapnya itu menyatu dengan isi di tangannya, dan dia berusaha untuk menghiris-hiris sayap itu, untuk membuka sayap itu supaya tidak ada lagi di tangannya. Dan saya melihat satu istrinya bersama dengan dia, dan saya melihat itu di tepi tingkap begitu. Saya melihat istrinya, uh, orang-orang seperti bule-bule seperti itu, dan istrinya membawanya kepada rumah sakit. Di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit untuk didiagnose, untuk dikenal pasti seperti itu. Dan dokter memberitahu bahwa dia ini bukan manusia biasa, katanya, dan ada dia menyebutkan sesuatu tentang binatang. Demikian Bapak mimpi saya. Baik, terima kasih Saudari Eva. Silakan Bapak Surgawi. Bapak Eman, Salam. Ya, silakan. Iya, iya. Eh, ya mohon maaf bisa buat saudari Evan ya bisa diulang dari mulai istrinya. Mulai istrinya tadi ya kurang jelas di sini sampai akhir. Bisa diulang kembali Ya, dari ada istrinya, mulai dari situ. ya, baik Bapak. Saya melihat istrinya itu adalah seperti orang bule, dan istrinya membawanya ke rumah sakit, berjumpa dengan dokter, dan dia didiagnose, ya, diselidiki. Lelaki yang tadinya saya melihat tuh yang ada sayapnya itu dihantar ke hospital oleh istrinya, dan dokter memberitahu bahwa orang itu bukan manusia biasa, dan ia menyebutkan sesuatu tentang binatang, katanya. Ya, demikian Bapak. Terima kasih. Ya baik, langsung saya tanggapi dan itu ya gambaran dari ya kuasa si jahat. Ya bisa dikatakan ya kuasa si jahat itu kan banyak yang percaya dengan kuasa-kuasa si jahat itu dengan berbagai macam cara manusia termasuk seperti roh leluhur, eh, mungkin seperti menyembah patung, menyembah pohon, kuburan, eh, pakai ilmu, jimat, tusuk, ya banyaklah jenisnya atau dukun, ya banyak sekali ya yang suka menjadikan rumah Tuhan ini menjadi rumah setan, sehingga kuasa si setan itu kan menyatu di dalam dirinya. Jadi itu gambaran dari ya kuasa si jahat itu saat ini tanpa diminta dipanggil oleh manusia, dia mencari, dia mau menjadikan tempatnya tubuh anak-anak Tuhan yang tidak imannya kuat. Jadi apalagi kalau memang orang itu ya tidak ada dalam keadaan pertobatan, berarti itu sangat mudah dan itu hanya gambaran. Jadi itu gambaran seperti itulah anak-anak Tuhan yang dikatakan bukan lagi manusia biasa. Bukan hanya manusia biasa kan. Secara manusia jasmani ini sekalipun dibawa ke rumah sakit berarti ya dokter mengatakan bukan lagi manusia biasa ya, tapi uh, binatang seperti ini. Nah itulah gambaran dari ya orang-orang yang tidak mau bertobat yang sudah menerima tanda binatang itu sebenarnya. Dan mungkin ya saya juga saat ini ya diingatkan
minggu kemarin ini ya aku diingatkan tapi aku lupa memberitahu. Makanya zaman dahulu kala itu ya, manusia-manusia raksasa itu ya sesukanya mereka nikah dan kawin kepada perempuan cantik, anak-anak Tuhan, dan itulah terjadi yang dikatakan ya reptilian. Jadi ya saat ini juga terulang seperti itu, sama berhubungannya dengan mimpi saudari Eva tadi. Kalau salah satu sudah menerima tanda itu yang sangat berbahaya. Itu yang aku katakan kemarin, kalau tidak salah ya, entah berapa bulan atau 1 tahun atau lama. Tapi saya masih ingat, tapi saya diingatkan minggu kemarin itu, tapi saya lupa mengingatkan bahwa pertanyaan Pak Yohanes kemarin itu, ya bagaimana kalau memang salah seorang dari antara suami istri sudah menerima tanda binatang itu. Salah seorang. Nah, yang seorang sudah menerima berarti itu sudah rusak di hadapan Tuhan. Rohnya sudah berbeda. Nah, makanya saya katakan kemarin itu, ya memang secara manusia jasmani ini, ya menurut kita ya kita sah dari mata Tuhan, sah sebelumnya. Tapi ketika itu ya berpisah secara roh. Namun ya secara jasmani ya Tuhan tidak melarang. Namun jangan sampai beranak cucu ketika melakukan kewajiban seperti suami istri ya. Mohon maaf saya katakan saja, bukan dalam arti ini ya saya tidak menghargai saudariku semuanya. Ya mohon maaf saya katakan saja biar kita mengerti, jangan sampai kita nanti ragu-ragu apa maksudnya. Jadi ya itu nanti anak-anak itu nanti ya bukan ya seperti itu terjadi ya seperti yang terjadi zaman dahulu kala, anak-anak mereka ya bukan lagi seperti yang diciptakan Tuhan, ya kurang lebih ya seperti itu. Tapi ya itu gambaran dari penglihatan saudari Eva. Jadi kepada anak-anak Tuhan ya yang seperti itulah yang sudah menerima itu, dan ya memang mereka luar biasa. Jadi dari logika saja luar biasa mereka, apalagi mengetahui kebenaran, apalagi tentang surga neraka, ya mereka bisa menilai semuanya secara berkata-kata. Dari situ saja kita seakan-akan sudah kalah dibuat mereka. Dan apalagi ya roh-roh itu ya sudah menyatu ya secara roh, itu diperlihatkan secara roh. Tapi itu secara manusia jasmani ini, secara dunia nyata itu adalah kepada orang-orang yang sudah menerima tanda binatang itu. Dikatakan itu binatang luar biasa, ya memang luar biasa. Setelah luar biasa, luar binasa. Berarti di luar dan binasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Saudariku, saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata ya yang mungkin ya tidak pantas saya katakan, tapi harus aku katakan supaya kita jangan sampai salah memahaminya. Dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepadamu. Terima kasih Bapak untuk pengertian mimpinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Caniste, saya kembalikan ulang.